Assalamualaikum Football United. Semoga lancar-lancar selalu ibadahnya di bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat. Jangan lupa juga zakatnya ya. Gue doakan selalu juga semuanya sehat-sehat, lancar-lancar, murah-murah rezekinya. Oke, kali ini ngobrol ringan terkait dengan ada artikel yang membahas soal penjualan Manchester United yang banyak kemungkinan. Tentu saja pihak-pihak sudah melakukan penawaran, mengajukan penawaran untuk Rain Group. Yang terbesar tentu saja Sheikh Jassim Al-Thani dari Qatar, lalu ada juga Sir Jim Ratcliffe, dan juga pihak-pihak lainnya, termasuk juga tawaran minoritas. Ada sebuah artikel dari Daily Mail, ini gue ambil dari Mail Online ya, yang mengatakan atau membahas kurang lebih apa sebenarnya yang dimainkan oleh Glazer. Setidaknya ada 3 penawaran yang telah dimasukkan untuk Manchester United, tapi proses yang kacau dan ketidakpastian keluarga Glazer ini bisa saja menuju ke hal yang ditakutkan, yaitu penjualan tidak terjadi. Sekarang ini ada concern yang terus tumbuh tentang kemungkinan klub tidak jadi dijual ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena dikabarkan oleh Daily Mail kalau tawaran yang tertinggi ini masih sekitar 5 miliar pound sterling. Sementara dikabarkan keluarga Glazer inginnya 6 miliar pounds. Angka ini lebih dari 10 kali revenue. Bukan pembelian ya, tapi revenue di tahun 2021-2022 senilai 583 juta pounds. Jadi harganya ini lebih dari 10 kali lipat dari revenue Manchester United di tahun 2021-2022 senilai 583 juta pounds. Nah, ini luar biasa kabar ini ya. Memang belum pasti, masih banyak kemungkinan, ada juga konsekuensi-konsekuensi pastinya yang harus ditanggung oleh keluarga Glazer. Bukan hanya dari gejolak atau pergerakan fans ataupun supporter Manchester United, baik itu yang di Manchester, di UK, maupun juga secara global, tapi juga bisa jadi hal-hal lain ya, seperti kayak finansial, ini yang lebih dikhawatirkan seharusnya menurut gua oleh Glazer. Bagaimana tentang situasi saham yang terkait dengan finansial Manchester United? Di tahun 2012 itu yang paling ujung sebelah kiri, itu ketika saham Manchester United berada di New York, itu angkanya di 14. Lalu naik turun mulai bulan Mei 2017 ketika Manchester United memenangkan Europa League, itu naik ya, bahkan sampai meraih puncaknya. Lalu setelah itu turun setelah Manchester United memecat Jose Mourinho, dan ternyata ini bisa menukik tajam ke atas di ujung itu sebelah kanan ketika keluarga Glazer di bulan November 2022 ini mengatakan akan menjual Manchester United. Jadi, dan sebelumnya coba lihat itu di tahun 2022 pertengahan, saham Manchester United jatuh cukup dalam, bahkan lebih rendah daripada pembukaan ketika tahun 2012. Tapi sekali lagi ketika Manchester United dikatakan akan dijual, sahamnya meroket. Ini artinya apa? Artinya menurut gua tanggapan pasar sangat-sangat super positif. Dan kalau seandainya ini tidak terjadi, artinya penjualan ini batal dilakukan, maka sentimennya menurut gua ya akan berbalik. Harga saham yang saat ini sudah tinggi akan jatuh. Dilanjutkan lagi dari artikel tersebut, harga 6 miliar pounds ini 10 kali lipat dari
revenue Manchester United di tahun 2021-2022 yang pada saat itu sekitar 583 juta pounds. Harga 6 miliar pounds kalau dibandingkan dengan Chelsea yang dijual tahun lalu itu 2,5 miliar pounds. Wow, jadi harga Manchester United ini bahkan lebih dari 2 kali lipatnya Chelsea. Luar biasa ya. Sekarang tentu saja keputusan ada di keluarga Glazer. Ada kekhawatiran bisa saja ini tidak terjadi penjualan karena yang memegang ini dikabarkan ada 6 bersaudara pemilik bersama dari Manchester United. Avram yang tertua dikabarkan ini tidak setuju dengan penjualan penuh. Dan juga dia ini yang berkomunikasi dengan Rain Group. Joel Glazer ini masih lebih lunak ya tentang penjualan penuh. Dia juga ada concern tentang harga nih. Sementara 4 keluarga lainnya, Brian, Kevin, Edward, dan juga Darcy, ini sangat mendukung penjualan dengan profit yang besar. Bahkan tidak mesti di angka 6 miliar pounds. Nah, ternyata dari Glazer sendiri pun ini juga masih dari berapa tadi? Dari 6 ya. Ini masih tarik-tarikan ini, masih belum satu suara. Namun kalau dilihat atau dibandingkan tadi dengan Chelsea, dengan revenue Manchester United, ini angkanya 6 miliar pounds atau 5 miliar pounds saja. Itu sebenarnya sudah sangat tinggi sekali. Dan ya mereka harus sangat berhitung ini Glazer karena momentum ini sekali lagi sangat sulit untuk bisa terjadi lagi. Kalau mereka salah mengambil langkah, justru bukannya keuntungan yang mereka akan dapatkan, bisa jadi kerugian yang semakin besar ya. Itu bisa saja terjadi. Dari harian The Sun, ya gue tahu nih kualitasnya The Sun ya, tapi ada kabar yang menurut gue cukup menarik di sini adalah setelah Sheikh Jassim ini melakukan penawaran kedua, sekarang masih menunggu nih ya keputusannya seperti apa. Dan yang menarik adalah, ini berita eksklusifnya, Sheikh Jassim ini menawarkan Glazer tentang kemungkinan bisa membawa American football ke Qatar. Jadi ini penawaran lainnya juga di samping angka yang kabarnya sekitar 5 miliar pounds. Karena Glazer ini juga memiliki Tampa Bay Buccaneers. Ini salah satu klub American football. Jadi ada kemungkinan bisa nih dibawa ke Timur Tengah, ke Qatar. Sebelumnya keluarga Glazer melalui Joel Glazer ini juga berusaha untuk lebih mempopulerkan olahraga American football dengan memainkannya di London di Tottenham Stadium. Sheikh Jassim ini percaya kalau ide ini bisa saja membuat lebih menarik hal yang diajukan kepada keluarga Glazer. Dari sini gua melihat secara ringan amatiran ada 2 hal. Nomor 1 adalah bagaimana Glazer ini benar-benar menggunakan Manchester United yang ada kemungkinan juga dijual ya, tetap untuk mengembangkan usaha bisnisnya yang lain. Dalam hal ini adalah klub American football itu. Dan di sisi lain ya, kedua, gua melihat bagaimana pihak dari Qatar mereka juga berusaha secara keras, mereka juga berusaha secara maksimal untuk bisa mendapatkan Manchester United, untuk bisa membeli Manchester United dari Glazer. Bukan hanya dari angka yang akan mereka bayarkan ya, 5 miliar pounds itu kabarnya sekitar itu, termasuk juga memberikan akses-akses lainnya sebagai bahan negosiasi. Menurut gue luar biasa bener sih ini Glazer. Bagaimana tamaknya ya
mereka ini. Di sisi lain memang sebagai bisnismen iya, tapi di sisi lain ya gue melihat sebagai fans Manchester United luar biasa sekali. Tadi juga dibandingkan dengan Chelsea angkanya jauh lebih tinggi ya kan. Bahkan dibandingkan dengan revenue yang didapat oleh Manchester United 2021-2022 angkanya juga 10 kali lipat. Bahkan kabarnya angka pembelian Manchester United yang dilakukan dulu berapa belas tahun yang lalu ini kan bahkan nggak sampai 1 miliar pounds. Sekarang angkanya sudah sangat tinggi sekali dan itu pun juga masih tarik ulur ya. Ya, gue sangat melihat artinya seperti gue sering katakan nih, kalau seandainya Manchester United ini tidak jadi dijual atau bahkan Glazer masih aja ada di dalam saja dengan mungkin minoritas ataupun juga kepemilikan mayoritas nggak absolut ya. Ya ini pasti penolakan juga banyak, pergerakan juga akan banyak. Dan ini akan bisa jadi berpengaruh dengan performa Manchester United musim-musim selanjutnya. Bagaimana mungkin tidak berpengaruh? Karena hal-hal yang harus diperbaiki, ini hal-hal yang fundamental. Infrastruktur, fasilitas latihan, Carrington, squad, investasi squad ya kan, akademi, sampai juga ke stadion. Ini kan hal-hal atau elemen-elemen yang menurut gua sangat fundamental, yang sangat bisa berpengaruh dengan prestasi klub di musim-musim mendatang, di mana musim ini prosesnya sudah terlihat nih progresnya pelan-pelan dan tidak ada jaminan progres ini akan berterusan sampai musim depan ataupun juga musim depannya lagi kalau support yang didapatkan oleh tim dalam hal ini bukan hanya Erik ten Hag saja dan juga tim kepelatihan Manchester United, tapi juga sampai ke para pemain secara keseluruhan supportnya. Kalau ini tidak berkelanjutan ya, menurut gua tantangannya akan semakin besar musim depan melihat pesaing-pesaing lain dari Manchester United. Intinya apa? Proses penjualan dari Manchester United saat ini sangat-sangat vital, sangat-sangat krusial menurut gua. Dan momentum ini bisa jadi tidak akan terulang di masa-masa yang ke depan ya. Artinya ketika Manchester United ini dikatakan akan dijual, lalu peminatnya ini bayangkan sekelas Qatar loh. Mereka melakukan penawaran yang sangat serius, menawarkan sejumlah uang dan juga fasilitas untuk memperluas katakanlah ya bisnis dari keluarga Glazer yang lain-lain. Ini menurut gue juga hal yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat saja, kabarnya kan 7 hari atau sepekan setelah penawaran kedua atau penawaran terakhir dilakukan maka akan ada keputusan. Gue yakin kalau seperti itu maka sebelum Manchester United, mudah-mudahan ya sebelum Manchester United kembali bermain di kompetisi setelah international break, mudah-mudahan sudah ada nih kabar dan mudah-mudahan kabarnya juga positif ya. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.